Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Murniawati, kelas F, NIM 2020 Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya. Soal pertama, sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Kemudian disuruh menentukan judul penelitian, yaitu judul penelitiannya yaitu pengaruh tingkat kualitas layanan terhadap penjualan produk. Kemudian menentukan hipotesis, yaitu terhadap pengaruh positif tingkat kualitas layanan terhadap penjualan produk. Untuk menentukan persamaan regresi, yaitu dengan menghitung nilai X, Y, dari mengkalikan nilai X kali Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat. Untuk Y prediksi di sini nilainya itu diambil dari penjumlahan nilai prediksi. Untuk Y rata-rata di sini nilainya yaitu diambil dari nilai Y dikurangi Y rata-rata. Y rata-rata di sini hasilnya 161 kurang 32. Kemudian masuk ke rumus regresi, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Untuk mengetahui nilai A-nya, nilai B-nya, yaitu rumusnya N kali sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y, kemudian dibagi N kali sigma X kuadrat kurangi sigma X dikuadratkan. N di sini jumlahnya yaitu 34, jumlah dari semua data, dan mendapatkan nilai B 1,287. Kemudian mencari nilai A. Rumusnya yaitu sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi N, yaitu mendapatkan nilai 93,87. Maka didapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 93,87 plus 1,287 kali X. Kemudian ditentukan nilai prediksi. Nilai prediksi di sini ditentukan dari awal data 1. Contohnya, berapa besarnya penjualan jika kualitas layanan sebesar 54. 54 ini nilai X dari data pertama, yaitu mendapatkan hasil 163,268. Untuk menghitungnya seperti ini dan sampai data 34. Jika sudah mendapatkan nilai prediksi, kemudian ditaruh ke tabel Y prediksi. Jika sudah diketahui nilai Y prediksi, kemudian menghitung nilai Y kurangi Y prediksi dikuadratkan dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian tentukan koefisien determinasi. Rumusnya yaitu R2 sama dengan 1 kurangi sigma Y min Y prediksi kuadrat dibagi sigma Y kurangi Y rata-rata kuadrat, dan mendapatkan hasil 0,48. Kemudian menentukan koefisien determinasi disesuaikan adjusted, yaitu rumusnya seperti ini, mendapatkan hasil 0,46. Kemudian menentukan kesalahan baku estimasi. Rumusnya SE sama dengan akar sigma Y kurangi Y prediksi kuadrat dibagi N kurangi 2, yaitu mendapatkan hasil 6,30. Selanjutnya menentukan kesalahan baku estimasi, yaitu rumusnya SB dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N, dan mendapatkan hasil 0,24. Kemudian untuk nomor 8, tentukan hitung uji F. Diketahui H0 diterima jika hitung kurang dari F tabel tidak terpengaruh.
Kemudian H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Diterima jika F hitung lebih F tabel terdapat pengaruh. Rumus F tabel seperti ini dan mendapatkan hasil 3,29. Untuk F hitung rumusnya seperti ini dan mendapatkan hasil 29,5. Kemudian dapat disimpulkan karena F hitung 29,5 lebih dari F tabel 3,29, maka persamaan regresi dinyatakan baik. Kemudian menghitung uji T. Diketahui H0 diterima jika hitung kurang dari T tabel tidak terpengaruh. H1 diterima jika T hitung lebih T tabel terdapat pengaruh. Rumusnya T tabel seperti ini dan mendapatkan hasil 2,03951. Untuk T hitung rumusnya BJ dibagi SBJ. Nilai BJ di sini sama dengan nilai B, yaitu 1,287 dibagi 0,24 mendapatkan hasil 5,36. Kemudian dapat disimpulkan karena T hitung 5,36 lebih dari T tabel 2,03951, maka H1 diterima adanya pengaruh tingkat kualitas layanan terhadap penjualan produk. Untuk kesimpulan dan implikasi, kesimpulan di sini terdapat pengaruh positif tingkat kualitas layanan terhadap tingkat penjualan produk. Untuk implikasinya yaitu sebaiknya kualitas layanan ditingkatkan agar tingkat penjualan produk meningkat. Kemudian soal nomor 2. Pesanan semacam barang yang diterima oleh suatu pabrik setiap tahun dinyatakan dalam jumlah jutaan rupiah. Tabelnya seperti ini dari tahun 2014 sampai 2020. Kemudian di sini disuruh berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa persamaan tren linier. Dari data tren linier ini mendapatkan persamaan yaitu 24,26 plus 1,08 X itu dari mencari persamaan, yaitu mencari nilai A-nya yaitu rumusnya sigma Y dibagi N dan mendapatkan hasil 24,26. Untuk nilai B-nya rumusnya yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat, kemudian mendapatkan hasil 1,08. Dan ketentuan di sini hitung prediksi rata-rata persamaan barang per bulan pada tahun 2022. Untuk menghitung prediksi rata-rata pesanan, itu lebih dahulu menghitung prediksi pesanan barang pada tahun, yaitu masukkan rumus tren linier atau persamaan linier rumus persamaan yaitu 24,26 plus 1,08 kali nilai X pada tahun 2022, yaitu mendapatkan hasil 29,66. Kemudian baru menghitung prediksi rata-rata pesanan per bulan pada tahun 2022, yaitu mendapatkan hasil 2,47. Jadi prediksi rata-rata pesanan per bulan pada tahun 2022 yaitu mendapatkan hasil 2,47 pesanan barang. Sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.